Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas. Seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya yaitu Megawati yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik dan luar biasa sekali ya dari acaranya Gaspol Bung Denny Siregar. Ya, bagaimana tadi penyampaian yang bikin bulu kuduk merinding juga ya. Beliau menjelaskan dengan lugas, keras dan tegas bahwa peran Megawati itu sangat sentral di PDI Perjuangan. Dan satu judul yang sangat luar biasa, hati-hati Jokowi, jangan sakiti Megawati. Nah, jelas memang kita melihat bahwa perseteruan antara PDIP, antara Jokowi
dan Bu Megawati kian sangat-sangat memanas. Politik dalam negeri sangat panas sekali kalau kita melihat bagaimana instrumen-instrumen politik, bagaimana kita menyaksikan berbagai penyampaian yang viral di berbagai platform media sosial, yang dimana hubungan antara Megawati dan Jokowi, mantan kadernya PDI Perjuangan tersebut, yang mengkhianati, yang berbelok arah di akhir masa jabatan dan berupaya untuk menghancurkan bekas partainya itu. Nah, lalu kemudian memang bila mana kita melihat bahwa hubungan ini retak diawali dari Bu Mega menolak permintaan Jokowi yang sudah tersebar luas, yang sudah menyebar kemana-mana agar Pak Jokowi bisa jadi presiden 3 periode. Tetapi Bu Mega taat konstitusi, taat pada aturan itu, taat pada undang-undang, menjaga konstitusi kita. Sehingga beliau menolak karena bagaimanapun sepanjang sejarah sampai saat ini Megawati dikenal dengan ucapan yang mungkin mencolok di pikiran, batasi kekuasaan, atau kekuasaan itu harus dibatasi. Kita melihat perjuangan Bu Mega, salah satu perempuan Indonesia, salah satu putri Indonesia, putri proklamator Indonesia, bagaimana beliau dulu memperjuangkan demokrasi ini, teman-teman. Ya, menjatuhkan, melengsarkan Pak Soeharto pada saat di zaman Orde Baru. Ya, PDIP dibentuk oleh sejarah. Jadi nggak bakal segampang itu digoyahkan, nggak bakal semudah itu diobok-obok, apalagi dipecah belah. PDIP punya militan massa yang banyak sekali. Ya, PDIP punya pendukung militan yang solid. Jadi nggak segampang itulah menurut saya untuk melemahkan, menjatuhkan, dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar. Menarik memang bagaimana kita melihat gitu ya, ini antara ibu versus anak lah gitu ya. Jadi banyak yang mengatakan ini Pak Jokowi ini maling kundang nih gitu. Jadi secara usia, secara pengalaman ya. Jadi Bu Mega ini ke Pak Jokowi itu sudah semacam ibu dan anak gitu ya. Tapi anaknya nggak tahu terima kasih, udah dibesarkan, ya udah dirawat, dibesarkan, malah dikhianati. Kan kecewa dong PDIP-nya seperti itu. Dan itu hal yang tidak disangka-sangka sebetulnya gitu ya. Hal yang gak disangka-sangka. Tiba-tiba berbelok, tiba-tiba seperti ini, seperti itu. Ya, PDIP pasti kaget gitu ya. Yang dulunya Pak Jokowi yang mungkin terlihat baik gitu ya, kayak terlihat sederhana, polos gitu ya. Tetapi di balik itu semua ternyata inilah sifat aslinya. Mungkin saja gitu ya. Tadi juga sempat disampaikan masalah Pak Jokowi di 2024 mendatangi Sultan Jogja, menemui si ini si itu, apalagi baru-baru ini ya Bu Mega sudah beri kode keras gitu ya, mengundang Pak Prabowo makan nasi goreng ya, undangan nasi goreng Megawati ke Pak Prabowo. Dan mungkin ini saya rasa sudah lama juga dinanti-nantikan oleh Pak Prabowo. Bagaimanapun PDIP partai besar teman-teman, bila mana ada nanti lobby-lobby politik yang pastinya menguntungkan Pak Prabowo juga. Apalagi Pak Prabowo mungkin sudah muak lah dengan isu-isu bahwa Pak Prabowo tunduk pada Jokowi dalam bayang-bayangnya Pak Jokowi dan seterusnya. Dan ini langkah catur Bu Mega yang luar biasa ya, yang sulit ditebak. Manuver politiknya ini bukan main-main teman-teman ya. Apalagi di Kongres kemarin, seperti apa kita melihat, Bu Mega masih tetap dipilih jadi ketua umum gitu ya. Karena PDIP butuh Bu Mega juga gitu. Semestinya Bu Mega harusnya beliau kayaknya udah mau pensiun deh kayaknya gitu ya. Tapi gimana mau pensiun? Udah orang kadernya pilih dia terus gitu ya, pilih Bu Mega terus. Gimana mau pensiun coba?
Nah gitu ya. Oke, saya coba lihat nih komentar-komentar dari teman-teman kita nih. Ya, luar biasa nih. Walau banyak menghina, membuli, hatiku tetap Bu Mega sang penjaga konstitusi. Sakitnya bukan main menjadikan kader yang bukan siapa-siapa sampai jenjang karir tertinggi di politik negeri sampai 2 kali. Api membara PDIP terhadap keluarga Jokowi sungguh ironi. Susu dibalas tuba tetap menyala PDIP. Gaspol. Dulu bibi saya adalah ketua DPRD di suatu daerah dan beliau menang dari partai PDIP. Dan di satu waktu keluarga kami ada yang maju menjadi bupati dari partai Nasdem. Bibi saya mendukung beliau dan menang. Tapi setelah itu bibi saya dipecat dari PDIP karena melanggar peraturan partai. Mulai dari kejadian itu saya sangat salut dengan PDIP. Partai ini sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Ya luar biasa gitu ya. Tadi juga disebut nama-nama yang sudah dipecat ya. Ada Effendi Simbolon, ya ada Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Dan mungkin kader-kader yang lainnya gitu ya. Merinding sekali rasanya saya mendengarkan kata jangan sakiti Megawati. Memangnya Jokowi itu tidak tahu sejarah apa ya? Apa mungkin pura-pura tidak tahu? Ya barangkali Pak Jokowi nggak ada dalam sejarah itu. Atau mungkin Pak Jokowi nggak berperan dalam sejarah kelam itu. Ya kita nggak tahu gitu ya. Dan lagi pula kata Gibran dulu nih di keluarga beliau kan gak hobi baca buku, paling juga baca komik gitu ya. Ya barangkali nggak pernah baca buku ya. Kita kan nggak tahu juga kan, karena katanya tidak ada kebiasaan baca buku di rumahnya gitu. Pernah tuh ada tuh di acara Najwa Shihab tuh kalau nggak salah tuh Mbak Najwa ya. Barangkali aja gitu ya kalau melihat situasi saat ini sih gitu. Lalu kemudian saya kader PDIP, setiap mendengar pidatonya tidaklah sebagai orang yang bisa mengemas bahasa, tapi bagi saya Ibu Mega seperti seorang ibu yang membimbing dan menasehati anak-anaknya. Orang orang Bu Mega udah terbiasa di lapangan gitu ya. Untuk terbiasa duduk di kursi empuk misalnya, ya segala macamnya. Dari dulu udah terbiasa di lapangan gitu ya. Turun-turun ke jalan langsung gitu ya, berhadapan dengan masyarakat, memperjuangkan perjuangan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat gitu ya. Sudah terbiasa. Jadi mungkin dalam segi komunikasi untuk mengemas bahasa itu ya mungkin eh, banyak yang menyebutnya kurang baik lah, kurang elok. Tapi bagi PDIP, menurut saya Bu Mega itu bukan hanya sekedar ketua umum PDI Perjuangan, tapi beliau seorang ibu, ya tidak hanya sebagai ketua saja, tapi melainkan seorang ibu, ya. Pasti banyak kader PDIP yang menganggap Bu Mega itu bukan cuma seketua gitu ya, tapi sudah dianggap jadi ibunya sendiri itu, ya sudah dianggap. Nah ini yang terakhir saya baca nih, luar biasa nih. Benar kawan, aku setuju dengan kata klimak dan simpulan kata bahasa katamu bahwa jangan sakiti Megawati, beliau adalah putrinya Soekarno yang tanpa bapaknya Indonesia pasti tidak akan ada. Oleh itu, bangkitlah wahai rakyat Indonesia mempertahankan Indonesiamu dan hak rakyatnya yang sering diabaikan dan dilupakan sang penguasa yang tamak. Aku mendoakan semoga Allah ridho dengan perjuanganmu. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati, ujar Prabowo, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Megawati telah berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang muncul akibat krisis tahun 1998. Harus diakui, di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan, tambahnya. Iya gitu, tapi orang-orang hanya melihat menjual apa? Apa ada tuh isu menjual pulau, Indosat dan seterusnya tanpa memikirkan itu fungsinya apa. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Kalau tidak mengambil langkah yang tegas dalam hal itu, mungkin sekarang Indonesia nggak bakal seperti sekarang ini. Kita melihat
rupiah semakin merosot di bawah tekanan dolar Amerika. Gitu, kalau kita melihat cara berpikirnya, cara sudut pandangnya, kita jangan hanya tahu, oh ini kok bisa kayak gitu ya. Tapi kita harus lihat ini kenapa diginikan, kenapa dilakukan seperti ini. Fungsinya apa, manfaatnya untuk apa, menutupi apa, menyelesaikan apa, dan bagaimana. Gitu harusnya teman-teman, ya. Dan Pak Prabowo mengakuinya dalam pidatonya, ini saya baca tadi, luar biasa ya. Orang boleh berbicara apa saja tentang PDIP, tapi memang inilah partai yang benar-benar menjaga konstitusi dengan benar. Saya bukan partisan PDIP, tapi saya simpati dengan partai ini. Walaupun diserang secara brutal waktu zaman Pak Harto dan Pak Jokowi sekarang ini, partai ini tetap solid dan kokoh berkat kaderisasi yang bagus. Sukses PDIP, semoga tetap menjadi partai yang besar dan berusaha membersihkan kader-kadernya yang bermuka tikus dan rakus akan iming-iming uang. Ya saya juga sebetulnya nggak apa ya, nggak bukan militan ya, bukan militan PDIP, bukan ini, bukan pokoknya nggak ada lah gitu ya. Tapi yang saya lihat ini luar biasa gitu ya. Kader kader yang satu ini luar biasa gitu ya. Kenapa saya sebutkan luar biasa? Perjuangan kan saya hobi tuh nonton-nonton di YouTube video-video ya, perjuangan-perjuangan sejarah-sejarah bangsa gitu ya. Saya hobi tuh nonton video dan Bu Mega itu berperan yang perannya itu gak main-main gitu ya. Dari PDIP pernah di apa namanya kantornya pernah di demo, dibakar apa segala macam gitu ya. Ban-ban dibakar di sana, lempari batu kayu segala macam. Ya, luar biasa perjuangan itu ya. Dan bagaimana Bu Mega melawan Pak Soeharto pada saat itu head to head berani juga gitu ya, muncul di kancah politik ya. Jadi luar biasa sekali sih, saya nggak bisa jelaskan semua tadi, tapi saya rasa luar biasa. Dan mungkin bagi teman-teman yang memang menyebutkan ini itu ya, lihatlah sejarah kita seperti apa. Jangan tahunya hanya lah dulu yang menjajah Indonesia Belanda kan ya, Jepang kan ya, ini kan ya. Tidak hanya melihat itu saja teman-teman, tapi setelah Indonesia merdeka, bagaimana dari eh, pengalaman Presiden Pak Bung Karno gitu ya, dari Pak Soeharto lagi seperti apa, itu kita bisa lihat. Karena bagaimanapun Bung Karno presiden pertama di Indonesia. Mungkin tanpa beliau Indonesia nggak akan ada, seperti akhir kata Bung Denny Siregar, nanti akan saya upload di video selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi itu saja tambahan dari saya. Ya saya percaya Anda juga paham lah situasi ini. Bolehlah silakan sampaikan pendapat teman-teman di video ini agar nanti kita bisa bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.